Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Desri dengan NIM 24011130019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kepegawaian pendidikan. Selamat menyaksikan. Pengertian administrasi kepegawaian pendidikan. Administrasi kepegawaian pendidikan adalah seluruh proses pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, pengadaan, pembinaan, penilaian, hingga pemberhentian pegawai, agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya manusia di bidang pendidikan memiliki kompetensi, motivasi, dan kesejahteraan yang mendukung proses pembelajaran yang bermutu. Kegiatan ini mencakup dari perencanaan kebutuhan tenaga kerja seperti guru, tenaga pendidikan. Yang kedua, rekrutmen dan penempatan pegawai sesuatu kompetensi. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan karir tenaga pendidik. Yang keempat, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan. Yang kelima, pemeliharaan kesejahteraan dan kedisiplinan pegawai. Fungsi-fungsi utama administrasi kepegawaian pendidikan. Yang pertama itu perencanaan. Tenaga pendidik merupakan proses memperkirakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Contohnya itu, sekolah memetakan kebutuhan guru berdasarkan siswa, bidang studi, dan jam mengajar agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga. Yang kedua, rekrutmen, yaitu pengadaan pegawai. Kegiatan untuk mencari, menyeleksi, dan menempatkan calon guru atau tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga. Contohnya itu melakukan seleksi administrasi, wawancara, dan uji kompetensi bagi calon guru baru sebelum diangkat. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan bertujuan meningkatkan kemampuan profesional, disiplin, dan etika kerja tenaga pendidik. Contohnya itu sekolah mengadakan pelatihan workshop, kegiatan MGMP, atau mentoring bagi guru baru. Yang keempat, penilaian kinerja, proses mengevaluasi sejauh mana kinerja tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar. Contohnya, kepala sekolah menilai kinerja guru melalui observasi pembelajaran, hasil administrasi pembelajaran, serta keaktifan dalam kegiatan sekolah. Yang kelima itu kesejahteraan pegawai, upaya untuk memberikan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan guru agar memiliki motivasi dan loyalitas tinggi. Contohnya, pemberian tunjangan profesi, insentif tambahan, fasilitas dan kesehatan, dan penghargaan bagi guru berprestasi. Contoh penerapan administrasi kepegawaian di sekolah atau lembaga pendidikan non-formal. Yang pertama itu pembagian tugas guru. Itu dilakukan berdasarkan bidang keahlian dan jumlah jam mengajar agar pembelajaran berjalan efektif. Yang kedua, absensi dan disiplin kerja. Guru dan pegawai diwajibkan mengisi daftar hadir setiap hari, baik manual maupun melalui sistem digital, sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan. Yang ketiga, penilaian kinerja guru dilakukan secara berkala melalui supervisi kelas, penilaian RPP, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, dan hasil belajar siswa. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan profesional. Lembaga mengikut sertakan guru dalam seminar, diklat, atau pelatihan peningkatan kompetensi. Yang kelima, pemberian insentif. Guru privat atau tutor yang menunjukkan kinerja tinggi diberikan bonus tambahan untuk menjaga motivasi kerja. Fungsi administrasi kepegawaian, yang pertama itu perencanaan.
kepegawaian, menentukan kebutuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan jumlah siswa, mata pelajaran dan program sekolah. Contoh perhitungan kebutuhan guru kimia atau laboran di sekolah. Yang kedua itu rekrutmen dan penempatan. Proses mencari, menyeleksi dan menempatkan calon pegawai yang sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Contohnya, seleksi tutor baru di bimbingan belajar atau guru honor di madrasah. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan, meningkatkan kemampuan guru dan staf melalui pelatihan workshop dan pengembangan profesional berkelanjutan. Contohnya itu pelatihan kurikulum merdeka bagi guru. Yang keempat, penilaian kinerja, mengevaluasi prestasi kerja guru dan staf untuk perbaikan dan pemberian penghargaan. Contohnya, kepala sekolah menilai kinerja guru berdasarkan absensi, kedisiplinan dan hasil belajar siswa. Yang kelima, kesejahteraan pegawai, mengatur kompensasi, tunjangan, penghargaan dan fasilitas agar pegawai merasa aman dan termotivasi. Contoh, pemberian insentif bagi guru berprestasi, sumbernya dari Hasibuan 2019, Suryo Subroto 2009, dan Sagala 2020. Relevansi dengan profil lulusan, calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan perlu memahami administrasi kepegawaian agar mampu. Yang pertama, mengatur sumber daya manusia di lembaga pendidikan secara profesional. Yang kedua, menjadi pemimpin yang adil, komunikatif dan menghargai kinerja guru atau staf. Yang ketiga, mengelola lembaga pendidikan dengan memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemahaman administrasi kepegawaian juga berguna bagi alumni yang membuka usaha pendidikan privat agar dapat merekrut, mengatur, dan menilai kinerja tenaga pengajar dengan tepat. Kesimpulan dari administrasi kepegawaian ini merupakan aspek penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan karena berkaitan langsung dengan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan melalui fungsi-fungsi seperti perencanaan, tenaga kerja, rekrutmen, pembinaan, penilaian kinerja, dan pemberian kesejahteraan. Lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa seluruh unsur sumber daya manusia bekerja secara profesional dan efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Refleksi manfaat. Memahami administrasi kepegawaian memberikan manfaat besar bagi calon pendidik maupun calon pengelola lembaga pendidikan. Calon pendidikan akan lebih memahami pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan pengembangan diri dalam menjalankan tugas profesinya. Sementara bagi calon pengelola, pemahaman ini membantu dalam mengambil keputusan yang adil, objektif, dan strategis dalam mengelola tenaga pendidik agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Dengan demikian, administrasi kepegawaian bukan sekedar kegiatan administratif, tetapi juga wujud komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.